Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Asya dengan NIM 24 OSP 152 dengan jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Aceh Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah mesin listrik yang berfokus pada materi generator listrik. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita masuk ke definisi dan pengaplikasian. Yang pertama yaitu definisi mesin listrik, yaitu perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sementara generator yaitu secara spesifik adalah mesin yang mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Lalu dalam bidang pekerjaan atau pengaplikasian, generator listrik diaplikasikan di pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan lainnya. Lalu di industri manufaktur sebagai sumber daya cadangan atau genset, dan sistem kelistrikan kapal atau otomotif. Klasifikasi dan jenis generator. Generator diklasifikasikan berdasarkan jenis arusnya menjadi dua, yaitu AC dan DC. Jenis yang paling umum digunakan untuk melayani kebutuhan listrik pabrik adalah generator sinkron AC 3 fasa karena digunakan pada pembangkit listrik skala besar atau PLN, efisiensi tinggi dalam penyaluran daya jarak jauh ke pemukiman masyarakat. Prinsip kerja generator AC dan DC. Yang pertama ada generator AC, yaitu menggunakan slip ring atau cincin seret sehingga menghasilkan arus bolak-balik yang arahnya berubah secara periodik. Sementara generator DC menggunakan komutator searah berfungsi sebagai penyala mekanik agar arus yang keluar tetap sama. Fungsi komponen utama generator AC dan DC yang pertama yaitu ada stator, yaitu bagian yang diam atau biasanya tempat lilitan jangkar pada AC besar. Yang kedua ada rotor, yaitu bagian yang berputar atau tempat kutub magnet. Yang ketiga ada celah udara, fungsinya yaitu untuk ruang antara stator dan rotor agar terjadi perpindahan flux. Yang keempat, rangka atau frame, fungsinya sebagai pelindung mekanis dan jalur aliran flux. Yang kelima ada brush atau sikat, fungsinya menyalurkan arus dari bagian berputar ke sirkuit luar. Istilah-istilah penting dalam mesin listrik yang pertama ada eksitasi, yaitu pemberian arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Kedua ada kumparan medan, yaitu lilitan yang menghasilkan flux magnet. Ketiga ada kumparan jangkar, lilitan tempat timbulnya GDL induksi. Keempat, brush, penghubung arus listrik dari komutator slip ring ke beban. Lalu ada penguatan sendiri, arus eksitasi diambil dari output generator itu sendiri, dan penguatan terpisah, arus eksitasi diambil dari sumber DC di luar atau baterai generator kecil lainnya. Adapun perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Pada generator kutub dalam, medan magnet atau kutub berada di bagian yang berputar atau rotor. Umum digunakan pada generator AC dan kapasitas besar. Sedangkan pada generator kutub luar, medan magnet berada di bagian yang diam atau stator, sedangkan jangkar yang berputar umumnya pada generator DC atau generator AC, kapasitas kecil. Baiklah, kita masuk ke bagian B. Adapun soalnya yaitu jelaskan hasil analisa output generator berikut. Yang pertama, diketahui output generator ET sama dengan ABC sin omega T volt atau E. A sama dengan ABC sin A volt dengan frekuensi DC Hz. ABC adalah 3 digit terakhir dari mini. Pada ABC adalah 3 digit terakhir dari mini. Jadi saya ambil pada NIM saya yaitu 24 OSP 152. ABC sama dengan 152 dan BC sama dengan 52 Hz. Jadi sudah diketahui yang B Vmax-nya atau tegangan maksimalnya yaitu 152 volt. Lanjut yang C, tegangan pada saat sudut alfa 350 derajat sama dengan 152 dikali sin 350 derajat volt sama dengan 152 dikali 0,5. Jadi hasilnya yaitu 76 volt. Lanjut ke D yaitu tegangan sesaat saat alfa 0,216 detik sama dengan 152 sin dikali 2 dikali 180 kali 52 dikali 0 dikali 216 sama dengan 152 sin dikali 4 dikali 0,43 dikali 52 sama dengan 152 dikali 0,99 sama dengan 51,48 volt. Lanjut yang F,
tegangan sesaat saat alfa 152 sama dengan 152 dikali sin dikali 2 dikali 180 dikali 52 dikali 152 volt. Hasilnya 152 dikali sin dikali 2 dikali 845 dikali 440 sama dengan 152 dikali 0, hasilnya adalah 0. Pada soal nomor 2, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC short. Berapakah tegangan sesaatnya? Di sini dapat dilihat ABC sama dengan 145 volt sama dengan tegangan efektif. Tegangan sesaat maksimum PT sama dengan PRMS dikali akar 42. Jadi PRMS nya yaitu 152 dikali akar dari 2 yaitu 1414. Jadi hasilnya itu 188,1 volt. Masuk pada bagian C. Soal pertama yaitu jenis beban generator dan penyebabnya. Adapun jenis bebannya yaitu ada beban resistif. Adalah beban yang hanya memiliki tahanan. Penyebabnya energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif atau kapasitif. Lalu ada beban induktif yaitu beban yang mengandung induktansi seperti kumparan. Penyebabnya adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet yang menyebabkan arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Lalu ada beban kapasitif yaitu beban yang mengandung kapasitansi. Penyebabnya adanya kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului atau leading. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Efeknya, jika generator dibebani resistor murni, arus sefasa dengan tegangan stabil, dan generator bekerja paling ideal. Bisa dilihat pada gambar di samping yaitu gambar grafik sinusoidal dua gelombang, tegangan dan arus yang sepasang. Yang ketiga, lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal atau datang lebih lambat dibandingkan tegangan pada suatu rangkaian AC. Penyebab terjadinya lagging karena adanya beban induktif. Yang keempat, lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik mendahului atau datang lebih dulu dibanding tegangan pada rangkaian AC. Penyebab terjadinya lagging karena adanya beban kapasitif. Dapat dilihat pada gambar grafiknya. Di sini arus lebih mendahului tegangan. 5. Prinsip motor 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam generator terdapat 3 kumparan stator yang dipasang dengan posisi berjarak 120 derajat listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya tegangan listrik. 6. Kondisi lagging berubah menjadi fasa. Agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah mendekati fasa, caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambah beban kapasitif seperti ban kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus lagging, kemudian arus lagging dari kapasitor akan menetralkan arus lagging dan hasil akhirnya arus total menjadi mendekati sefasa. Kita masuk pada bagian D dan E. Pada bagian D, adapun soalnya yaitu jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Genset atau generator set adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN terputus atau tidak tersedia. Lalu pada bagian E soalnya yaitu jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator. Yang pertama, tegangan generator harus sama besar, kedua frekuensi harus sama, tiga urutan fasa harus sama, dan keempat sudut fasa harus sama. Setelah kita masuk pada bagian terakhir yaitu cara kerja paralel generator. Paralel generator adalah cara mengoperasikan dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem menggunakan circuit breaker. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak, sedangkan pembagian daya reaktif diatur dengan mengubah arus eksitasi.
sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar dan aplikasi generator listrik untuk memenuhi tugas UAS mesin listrik ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.